Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Jidawan. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan materi-materi yang saya pelajari di prodi saya, yaitu informatika dengan mata kuliah digital forensik. Tanpa berbanyak basa-basi lagi, selamat datang di rangkuman materi. Oke, di materi pertama kali ini dengan judul Profesi Ahli Forensik TI. Pasti kalian tidak asing dengan kata forensik. Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum, keadilan melalui proses penerapan ilmu ataupun sains. Dalam dunia forensik, begitu banyak kedisiplinan ilmu untuk membangun ekstensi pengerahan setiap kemampuan dan pengimplementasian keilmuan demi menegakkan hukum di Indonesia. Dan pekerjaan ahli forensik adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu memecahkan kasus kejahatan atau kejadian yang terjadi di dalam TKP pada saat kejadian perkara, yaitu mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maupun yang lain. Masuk di IT forensik. IT forensik ini bertugas untuk mengungkap fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta memvalidasinya menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab dan akibat. Dan terdapat cabang-cabang pekerjaan untuk TI forensik yang lebih spesifik seperti database forensik, network forensik, mobile device forensik, dan fotografi forensik. Komponen pada digital forensik pada umumnya hampir sama dengan bidang lain. Komponen ini mencakup manusia, perangkat, peralatan, dan aturan yang dirangkai, dikelola, dan diberdayakan sedemikian rupa dalam upaya mencapai tujuan akhir dengan segala kelayakan dan kualitasnya. Dan ada 3 kelompok seperti pelaku forensik, yaitu yang pertama kolektor spesialis yang bertugas mengumpulkan barang bukti berupa digital evidence, dan yang kedua examiner. Tingkat ini hanya memiliki kemampuan sebagai penguji terhadap media dan mengekstrak data. Terus yang ketiga investigator. Tingkat ini sudah masuk ke tingkat ahli sebagai forensik. Tujuan ahli forensik TI untuk membantu pemulihan, penganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk di pengadilan. Dan yang kedua yaitu mendukung proses mengidentifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraannya, potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku oleh penjahat yang dilakukan oleh korban. Lalu materi kedua yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang dimana mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU nomor 11 tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Tujuan dari Undang-Undang ITE ini yaitu menciptakan dasar hukum yang jelas bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan keamanan cyber serta melindungi hak dan privasi individu dalam ranah digital. UU ITE ini mencakup berbagai aspek, yaitu identifikasi elektronik, transaksi elektronik, keamanan cyber, dan perlindungan data pribadi. Masuk kepada kasus pelanggaran UU ITE yang melibatkan berbagai tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu pencemaran nama baik, dan yang kedua menyebarkan hoax atau berita bohong, yang ketiga ujaran kebencian, dan yang keempat mengancam dan pemerasan terhadap korban, yang kelima
menyebarkan video asusila, dan yang terakhir meretas akun sosial media orang lain. Lalu materi ketiga yaitu komputer forensik dalam ilmu hukum. Komputer forensik yaitu cabang ilmu forensik yang memadukan prinsip-prinsip hukum dan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisa serta mempertahankan bukti elektronik atau digital yang sah dalam mata hukum. Di Indonesia, ruang lingkup ilmu forensik dalam Indonesia melibatkan investigasi terhadap keamanan yang melibatkan teknologi informasi seperti cybercrime, penipuan online, terus pencurian identitas, dan penyebaran konten ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, hukum Indonesia telah mengakui bahwa alat elektronik atau maupun digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, dan pendefinisian bertujuan untuk melindungi barang bukti digital. Pada prakteknya, ini melibatkan peralatan untuk mengumpulkan barang bukti elektronik pada dasarnya terus bukanlah yang terutama, melainkan pakar yang sudah teruji lewat pengalaman, bahkan peralatan disesuaikan dengan kerja seorang ahli forensik. Di standar komputer forensik mengacu dalam 5 faktor utama, yaitu correctness, complements, reliability, integrity, dan usability. Perkembangan standar komputer forensik telah mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Beberapa intensitas dan organisasi telah berkontribusi dalam memperbaiki dan memperbarui standar-standar ini. Dan materi keempat yaitu standar metodologi komputer forensik. Dalam cakupan ini, standar metodologi ialah untuk melakukan suatu analisis komputer forensik. Pendefinisian masalah haruslah jelas, karena kalau tidak jelas dijelaskan dengan mudah, maka orang lain tidak dapat menerima apa maksud dari masalah tersebut. Dan pendefinisiannya bertujuan untuk melindungi barang bukti digital. Pada prakteknya, ini melibatkan peralatan untuk mengumpulkan bukti elektronik. Pada dasarnya, tools bukanlah yang paling utama. Melalui pakar yang sudah teruji lewat pengalaman, bahkan peralatan disesuaikan dengan kerja seseorang ahli forensik. Standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor utama, yaitu correctness, complements, reliability, integrity, dan usability. Perkembangan standar forensik dari tahun ke tahun mengalami evolusi dan yang sangat signifikan. Sering berjalannya waktu, beberapa inisiatif dan organisasi telah berkontribusi dalam memperbaiki dan memperbarui standar-standar ini. Lalu pada materi 5 yaitu hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi, yang dimana konteks ini berunjuk pada proses pengumpulan dan penggunaan bukti untuk membuktikan bahwa adanya pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan teknologi informasi. Prosedur hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan TI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukannya dengan secara tegas. Dan guna pembuktian ini dari spesifik masing-masing pihak, yaitu bagi penuntut umum, tujuan pembuktian bagi penuntut umum yaitu untuk membuktikan secara meyakinkan kepada hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwa yang telah diajukan. Dan bagi terdakwa atau penasihat hukum, yaitu untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah
atau setidaknya ada keadaan yang dapat diringankan oleh pidana. Lalu bagi hakim sendiri, yang dasar utama dalam membuat keputusan di pengadilan, hakim memiliki sebuah alat yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang adil berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Sumber bukti digital yang sangat penting dalam proses penanganan kasus kejahatan di dunia komputer dan internet. Selain mencakup distriksi yang diatur oleh Undang-Undang ITE, alat bukti digital mencakup atribut khas dan identitas yang terkait dengan tindakan kriminal dan ramah teknologi informasi. Bukti-bukti digital ini meliputi beragam data elektronik yang dapat diambil dari perangkat digital, jaringan, komputer, atau sistem informasi terkait. 3 kategori besar sumber bukti digital yang umum ditemukan dalam penegakan kasus kejahatan teknologi informasi, yaitu Open Computer System, lalu Communication System, dan Embedded Computer System. Lalu materi ke-6 yaitu kejahatan di bidang IT. Kejahatan di bidang IT ini merujuk pada segala bentuk tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan jaringan komputer. Ini melibatkan serangkaian aktivitas termasuk serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan online. Para pelaku ini menggunakan perangkat elektronik untuk mencuri data, merusak sistem, atau merugikan individu dan organisasi. Kejahatan di dunia maya sering kali bersifat global, melibatkan pelaku dan berbagai negara yang memanfaatkan anonimitas tinggi dan kompleksitas teknologi yang untuk melancarkan serangan. Cybercrime atau kejahatan cyber merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer. Ini mencakup berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam ranah digital, melibatkan pengguna perangkat elektronik dan internet sebagai alat untuk melancarkan aktivitas ilegal. Dan jenis-jenis cybercrime ini yaitu data forgery, data theft, illegal contact, dan cracking sendiri. Materi ke-7 yaitu insiden forensik. Penanganan tindakan atau proses untuk mengatasi penanganan suatu masalah, situasi, atau kondisi tertentu ini dapat mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak masalah yang terjadi atau untuk menyelesaikan sepenuhnya. Penanganan ini dapat berujuk pada berbagai konteks, termasuk penanganan masalah kesehatan, lalu penanganan masalah teknik, penanganan masalah sosial, terus dan banyak lagi jenis penanganan insiden forensik, yaitu yang pertama forensik kedokteran. Ini melibatkan pemeriksaan jenazah dan pemeriksaan medis untuk menentukan penyebab kematiannya, mengidentifikasi korban, atau mengungkap tanda-tanda kekerasan fisik. Terus forensik digital ini berkaitan dengan analisis digital seperti data komputer, perangkat mobile, dan jaringan komunikasi. Lalu forensic science laboratorium ini melibatkan pengujian dan menganalisis bahan fisik seperti darah, DNA, segmen rambut, serat, dan cat untuk mendukung penyelidikan kriminalitas. Materi ke-8 yaitu investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI. Dalam merujuk proses penyelidikan yang dilakukan untuk
mengidentifikasi atau menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan keamanan, penggunaan ilegal, pelanggaran kebijaksanaan atau insiden lain yang terjadi dalam lingkup teknologi informasi. Investigasi kasus T ini melibatkan beberapa langkah seperti mengumpulkan barang bukti, menganalisis forensik, wawancara atau menginterogasi korban, menyelidiki lintas departemen, lalu pelaporan hasil dan rekomendasi. Pencarian informasi dalam menginvestigasi kasus TI atau teknologi informasi melibatkan beberapa langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi terkait peristiwa atau pelanggaran yang melibatkan sistem komputer ataupun jaringan. Pengekstrakan data dalam konteks investigasi kasus di bidang TI merujuk pada proses pengambilan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang ada. Ini dapat melibatkan pemulihan data yang dihapus, pengekstrakan log aktivitas, dan pengambilan informasi lain yang dapat memberikan wawasan tentang suatu kejadian ataupun insiden di bidang TI. Lalu materi 9 dengan judul keamanan dalam IT. Keamanan dalam bidang IT merupakan langkah awal yang krusial dalam memahami esensi keamanan. Materi ini memperkenalkan konsep dasar urgensi keamanan dalam dunia digital. Keamanan TI mencakup upaya melindungi data ataupun sistem dan jaringan dari berbagai ancaman seperti serangan cyber, peretasan dan pencurian informasi. Keamanan pada sisi pengguna adalah lapisan pertama pertahanan terhadap ancaman keamanan dan memiliki peran krusial dalam penjagaan kerahasiaan informasi pribadi serta menghindari jatuhnya korban serangan cyber. Adapun program-program yang mengganggu keamanan TI dapat mencakup berbagai jenis perangkat lunak yang sangat berbahaya yang diciptakan atau digunakan oleh penyerang untuk merusak, mencuri dan mengganggu sistem data-data, yaitu terdapat pada virus, malware, ROM, ransomware, lalu adware. Pada materi terakhir atau materi 10 yaitu perangkat teknologi forensik, yang dimana bidang ini berkembang pesat dalam dunia investigasi kriminal dan keamanan. Dalam era modern saat ini, teknologi forensik memainkan peran kunci yang sangat penting untuk mengumpulkan barang bukti dan menganalisis data-data dan mengidentifikasi perilaku kejahatan. Dalam konteks ini, mengacu pada aplikasi metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah hukum. Perangkat teknologi forensik memanfaatkan teknologi canggih dan ilmu forensik untuk memproses dan menganalisis bukti fisik ataupun digital dalam rangka membantu penyelidikan dan penegakan hukum di dunia. Dan teknologi forensik juga sangat berperan untuk memecahkan kasus yang sangat sulit, mengungkap perbuatan ilegal dan mendukung sistem peradilan yang adil. Perangkat keras teknologi informasi sangat penting dalam penyelidikan dan analisis forensik, memungkinkan penyelidikan dan ilmuwan forensik untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis bukti-bukti fisik dan digital. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada Quran mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.